Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kembali malam hari ini kita bersama-sama melakukan kebaikan, membacakan parita, suta, bermeditasi, dan juga bersama-sama membahas dhamma dengan tujuan terutama sahabat-sahabat kita yang sakit, yang saat ini sedang didera oleh sakit, semoga mereka cepat mendapatkan kesembuhan. Dan itu yang diharapkan oleh kita semua, mengapa acara ini dilakukan. Memang kalau kita melihat ke dalam diri kita, bahwasanya kehidupan kita itu memang selalu didera oleh perubahan. Dan tidak hanya diri kita bisa belajar dari apapun yang ada di sekitar kita. Semua didera oleh perubahan. Dari baju yang kita kenakan, kita perhatikan terus mengalami perubahan. Yang tadinya masih baru, masih kelihatan indah, lama-kelamaan menjadi usang, pada akhirnya rusak. Demikian pula jam tangan yang Bapak Ibu kenakan juga sama. Ketika baru beli, itu kelihatannya bagus, tetapi lama-kelamaan menjadi usang dan kemudian rusak. Rumah kita juga sama. Dan apapun yang ada di sekitar kita mengalami perubahan. Dan demikian pula belajar dari apa yang ada di sekitar kita, tubuh kita pun juga sama. Bahwa tubuh kita juga terus mengalami perubahan. Dulu ketika masih muda kita sehat, kita merasa seakan-akan kita tidak akan mendapatkan penyakit, kita sehat. Tetapi seiring dengan waktu, ternyata fisik kita menjadi semakin lemah. Sakit mulai bermunculan. Bahkan sakit tidak hanya muncul ketika kita sudah berumur. Bahkan sakit bisa muncul kapan saja. Namun secara umum, ketika usia kita semakin bertambah, tubuh kita semakin rapuh, semakin usang, berbagai macam penyakit juga akan muncul. Maka itu Sang Buddha menyatakan bahwa tubuh kita itu seperti kereta, ya seperti kereta yang semakin lama ketika digunakan kereta juga semakin usang dan satu persatu bagian dari kereta tersebut akan mengalami kerusakan. Rodanya mulai mengalami mulai kendor, mulai kalau orang Jawa bilang oklek-oklek gitu ya. Kemudian bagian yang lain juga sama, akan terus mengalami kerusakan. Itulah kereta. Kalau zaman sekarang mobil ya. Ketika sudah lama digunakan juga satu persatu dari bagian mobil tersebut akan mengalami kerusakan. Yang satu rusak, bagian satu rusak, kemudian diperbaiki, akan menjadi baik tetapi tidak bisa sempurna. Kemudian belum yang satunya selesai, bagian yang lain rusak juga. Dan akan terus demikian. Dan tubuh kita ternyata juga sama. Seperti kereta, seperti mobil. Bahwa tubuh kita itu satu persatu mengalami berbagai macam penyakit. Dan itulah yang terjadi pada setiap kehidupan. Kita belajar dari apapun yang ada di sekitar kita, kita melihat tubuh kita juga sama. Oleh sebab itu perubahan seperti ini, yang pertama memang harus kita terima bahwasanya memang itulah kehidupan, itulah sebuah hukum alam bahwa kita terus mengalami perubahan. Fisik kita adalah sarang penyakit. Dari ujung kepala sampai ujung kaki memang perbagian dari tubuh kita bisa menimbulkan rasa sakit. Dan itu adalah bagian dari sebuah perubahan. Maka yang pertama kita harus mau tidak mau, kita harus menerima. Dengan kita menerima, sesungguhnya itu pun juga menjadi satu syarat. Kita akan menjadi lebih baik. Nah, tetapi tentu bukan berarti menerima sakit pada tubuh kemudian kita tidak mau mengobati. Tentu kita harus juga mengobati fisik kita. Ketika kita sakit, ya kita mencari obat. Kita mencari sesuatu agar fisik kita bisa dipertahankan. Mengapa? Karena dengan fisik kita masih bisa melakukan banyak kebaikan. Dengan fisik yang lebih sehat, kita bisa kapan saja datang ke wihara. Kita bisa kapan saja untuk bisa duduk bermeditasi. Dengan fisik yang sehat, kita mudah untuk mempraktikkan dhamma.
Itulah kenapa fisik ketika sakit, walaupun itu adalah kewajaran, itu adalah sebuah hukum alam, tetapi kita berusaha untuk bagaimana menyehatkan fisik kita. Oleh sebab itu, yang pertama, agar fisik kita bisa bertahan. Saya tidak bisa mengatakan bahwa fisik kita akan terus sehat, tapi paling tidak bisa bertahan. Yang pertama tentu kita harus menjaga makanan kita. Jadi makanan kita pun juga harus dijaga dengan baik. Artinya makan makanan yang memang sesuai yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kalau misalnya ternyata kok kita sudah terlalu banyak kolesterol, ya kita menghindari makanan yang di situ bisa memicu kolesterol semakin bertambah. Kalau kita ternyata sudah terlalu banyak gula pada darah kita, ya kita berusaha untuk mengurangi gula ketika kita makan. Atau makanan apapun yang memang di situ mengandung kadar gula yang tinggi. Itu juga cara. Dan ketika kita sehat, ya tetap kita menjaga makanan kita. Jangan kemudian oh, mentang-mentang sehat, kemudian kita makan apa saja yang sesungguhnya nanti ke depannya menjadi penyebab berbagai macam penyakit itu bisa muncul. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Makanan juga harus kita perhatikan. Nah, maka dari itu kenapa kami para biku juga dianjurkan untuk makan sehari ya maksimal 2 kali atau sehari sekali. Tujuannya apa juga supaya sehat. Bayangkan kami para biku kalau makan kemudian dibiarkan sampai sampai apa tidak ada peraturan setelah tengah hari kita makan. Sedangkan makanan yang dipersembahkan biasanya banyak kolesterol. Wah, lebih repot lagi ya. Untuk kami lebih repot. Sekarang saja, ya walaupun makan sekali, 2 kali pun juga kolesterol juga menyerang juga. Apalagi kalau misalnya makan tidak dijaga dengan baik. Nah, itu juga salah satu kita menjaga agar kita eh, bisa menjadi lebih sehat. Nah, selain makanan juga yang kedua kita harus menjaga batin kita. Karena memang fisik kita pun juga sangat dipengaruhi oleh kondisi batin kita. Kalau batin kita tidak sehat, batin kita terus dihantui oleh kecemasan, oleh kekhawatiran, terus berpikir-pikir yang sebenarnya tidak tidak sesuatu yang belum terjadi, kita khawatir dengan masa depan. Kemudian kita khawatir dengan sesuatu yang sudah terjadi, trauma, ketakutan terhadap sesuatu yang sudah terjadi yang tidak bisa kita kembali ke masa lampau. Tapi kita berusaha berpikir ke sana, menjadi kegelisahan, menjadi trauma, ketakutan. Nah, itu akan menimbulkan juga berbagai macam penyakit pada tubuh kita. Oleh sebab itu, batin kita pun harus kita berusaha untuk menjaganya. Bagaimana menjaganya? Dengan cara kita bermeditasi. Maka suatu kali ada sesosok dewa datang pada Sang Buddha. Dewa ini keheranan karena melihat para biku zaman dahulu pada zaman Sang Buddha, ini para biku yang pertama mereka tinggalnya di hutan, menyendiri, hidup selibat, ya. Kemudian makan sehari cuma sekali, eka sana bojana. Jadi banyak para biku zaman dahulu makan sehari sekali, eka sana bojana. Tetapi kok mereka kelihatan cerah, mereka kelihatan sehat. Apa yang menyebabkan mereka bisa demikian? Karena biasanya manusia itu akan menjadi bahagia, menjadi cerah yang pertama, hidup dalam keramaian, ya kan? Banyak teman. Oh, ini para biku hidup sendiri di hutan lagi, bukan di di wihara, di perkotaan, tapi ini di hutan yang itu menyendiri di sana. Kemudian yang kedua biasanya orang menjadi bahagia ketika kapanpun pokoknya kepingin makan ya sudah makan, mau mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau makan makan. Ini para biku malahan makan sehari cuma sekali. Nah, yang ketiga biasanya orang menjadi bahagia kalau punya 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 company. Company di sini adalah teman-teman hidup. Ya, jadi punya suami, punya istri, istrinya lebih dari satu, lebih bahagia lagi gitu kan. Mungkin ya. Nah, tetapi ini para biku ternyata tidak tidak beristri. Ini ini para bikunya tentu harus hidup selibat. Kok mereka bisa bahagia? Nah, kemudian Sang Buddha menyampaikan bahwasanya para biku ini kenapa kelihatan bahagia, kenapa kelihatan cerah?
karena mereka tidak menyesali apa yang telah terjadi. Dan mereka tidak merindukan apa yang belum terjadi. Dan mereka hanya hidup saat ini dan sekarang. Karena mereka hidup saat ini dan sekarang, tidak khawatir dengan apa yang belum terjadi, tidak berpikir-pikir menjadi menyesal, menjadi trauma terhadap yang sudah terjadi. Mereka hidup saat ini dan sekarang, maka mereka menjadi lebih damai, menjadi lebih tenang. Nah, itu adalah pengembangan batin. Menjaga batin dengan baik untuk tidak terseret oleh hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat, itu juga menjadi syarat agar fisik juga menjadi lebih sehat. Maka makanan dijaga, batin juga hendaknya dijaga dengan baik. Nah, yang ketiga ada cara lain, yaitu banyak berbuat kebaikan. Ya, kebaikan ini juga atau kebajikan atau punya atau jasa kebajikan itu juga menjadi syarat agar seseorang bisa mendapatkan bahkan kebahagiaan secara fisik. Nah, tadi pagi, tadi siang ada yang perdana makanan di Damajaya dan sedang ulang tahun. Dan sangat baik untuk melakukan demikian karena memang syarat untuk salah satunya umur panjang itu adalah suka berdana. Nah, jadi karma ya perbuatan-perbuatan baik itu salah satu syarat agar kita memiliki fisik yang lebih baik. Maka Sang Buddha mengatakan ada lima hal yang diperoleh ketika seseorang suka berdana makanan. Nah, lima hal ini berkenaan dengan fisik sebenarnya, walaupun tentu ada korelasi dengan batin. Yang pertama itu adalah ayu. Ayu adalah umur panjang. Jadi orang yang suka berdana makanan, umurnya menjadi panjang. Karena apa? Dampak dari makanan kan umur seseorang menjadi lebih panjang. Orang tidak makan 1 minggu, 2 minggu saja sudah meninggal. Sehingga ketika memberi makanan, dampaknya adalah sebagai karma atau buah karma yang diperoleh adalah umurnya menjadi panjang. Yang kedua adalah mendapatkan keelokan. Ya, jadi ayu wano atau warna. Warna itu di sini mengacu kepada kecantikan, keelokan. Nah, orang yang suka berdana makanan mendapatkan keelokan. Karena apa? Dengan makanan seseorang bisa bertahan. Kalau kita tidak makan, tadi misalnya 2 minggu, ya badan kita menjadi apa? Menjadi rapuh, menjadi apa? Berkerut atau menjadi katakan tidak baik. Nah, sehingga makanan ini sebagai dampak dari berdana makanan, seseorang mendapatkan keelokan. Nah, yang ketiga mendapatkan kebahagiaan. Nah, kalau orang makan ya dia bahagia. Kan banyak orang yang bisa melakukan berbagai macam kejahatan, menjadi gelisah, menjadi pokoknya tidak peduli lagi dengan kebaikan ketika perutnya lapar. Tapi ketika perutnya kenyang, semuanya sudah tersedia, ya itu orang jadi cenderung untuk menjadi lebih bahagia. Nah, sehingga suka itu menjadi juga salah satu dampak manfaat dari orang suka berdana makanan. Kemudian yang keempat kekuatan bala, kekuatan. Nah, ini fisik, jadi menjadi lebih sehat. Jadi orang yang suka berdana makanan itu akan cenderung menjadi lebih sehat. Jadi bala di sini yang disebut kekuatan secara fisik artinya menjadi lebih sehat. Nah, yang kemudian yang lainnya adalah padibana. Padibana adalah intelijensi, intelektualitas, kepandaian. Ya, kenapa kok bisa demikian? Karena dengan makanan otak kita kan terjaga dengan baik. Nah, otak ini kan selalu berkorelasi dengan intelektualitas. Makanya dengan seseorang suka berdana makanan, sebagai dampak dari berdana tersebut, ia mendapatkan patibana, intelektualitas, kecerdasan. Nah, maka selain kita katakan menjaga makanan kita, kita kemudian menjaga pikiran kita, ya kita juga harus banyak berbuat kebaikan. Yang mana kebaikan ini juga bisa mempengaruhi fisik kita akan menjadi lebih sehat. Walaupun tentu harus diingat, fisik kita ini memang punya hukumnya. Adalah perubahan semakin rapuh, ya berbagai macam penyakit akan muncul. Tapi paling tidak akan lebih mudah dipertahankan ketika makanan terjaga dengan baik, pikiran juga terjaga dengan baik, suka berbuat kebaikan, yang membawa kepada buah karma yang baik, maka itu adalah cara-cara yang harus kita lakukan. Maka malam hari ini, ya,
dengan kita membacakan parita untuk sahabat kita yang sedang menyandang sakit. Yang pertama, kita pun juga harus menerima memang perubahan itu adalah keniscayaan bahwa fisik kita terus mengalami perubahan. Sakit itu juga salah satu keniscayaan. Tetapi walaupun demikian, kita harus bagaimana mempertahankan fisik kita agar kita bisa banyak berbuat kebaikan, bahkan bisa mengembangkan batin kita dengan lebih baik. Caranya bagaimana? Caranya adalah jaga makanan kita, jaga pikiran kita, teruslah mengisi hidup kita dengan kebaikan. Itulah yang harus kita lakukan ya sebagai pengingat pada malam hari ini untuk kita semua. Semoga yang sedang menyandang sakit mendapatkan kesembuhan, tidak hanya kesembuhan secara fisik, tetapi juga batin juga menjadi lebih damai, menjadi lebih tenang. Dan semoga kita semua juga diingatkan kembali untuk senantiasa mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik, yang positif, yang bermanfaat. Sabi sata, bawantus kita, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Ya, Ya, selanjutnya teman-teman semua yang hadir di Zoom ini dipersilakan bila ada yang ingin bertanya kepada Bante, bisa langsung bertanya atau melalui raise hand, atau mungkin bisa mengetik pertanyaan di ruang chat, saya akan membantu membacakannya. Eh, ini sudah ada pertanyaan dari Saudari Jenny Soan Pranoto Bante di ruang chat. Saya akan membacakan. Saudari Jenny Soan Pranoto ini termasuk nama-nama yang saya sebutkan tadi Bante, orang-orang yang kita bacakan Parita. Nama budaya Bante, kalau sakit saya yang saya alami pengobatannya jangka panjang dan tiap bulan harus konsultasi dokter. Bagaimana caranya kita bersabar dalam menghadapi kenyataan ini? Ya, itu pertanyaannya, Bante. ya. Ya baik, memang tidak mudah ketika kita terus didera oleh sakit pada tubuh kita, tidak mudah untuk bisa katakan menghadapinya dengan itulah yang harus kita lakukan. Bahwasanya selalu merenungkan bahwa itulah kehidupan kita. Fisik kita memang demikian. Bahwa fisik kita itu memang terus mengalami penyakit. Bahkan kalau kita pikir, tidak ada satupun momen pada tubuh kita yang tidak sakit. Walaupun tentunya penyakit yang kita dera, yang kita alami itu intensitasnya berbeda-beda dari bagian-bagian fisik kita. Tapi sebenarnya tidak ada satupun momen di mana fisik kita itu betul-betul itu sehat. Samudra menyatakan demikian. Bahwa fisik kita setiap momennya pasti mengalami sakit. Tetapi ketika sakit itu terus muncul, itu memang membutuhkan kesabaran. Kesabaran yang harus kita munculkan. Lantas bagaimana kesabaran itu terus kita munculkan dan bagaimana kita bisa terus bersabar? Ada yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Ketika sesuatu yang terjadi pada kita dalam batasan tertentu kita masih bisa bersabar. Tapi kalau kemudian terus-menerus kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, kesabaran itu bisa hilang. Ada yang mengatakan demikian dan itu benar selama satu. Ketika tidak dimunculkan kebijaksanaan, maka sebenarnya kesabaran itu tidak terbatas. Tetapi syaratnya adalah kita harus selalu memunculkan pemahaman yang benar, memunculkan kebijaksanaan. Itu pun juga tidak mudah. Tetapi itulah yang bisa kita lakukan. Kebijaksanaan seperti apa? Banyak kebijaksanaan yang bisa kita munculkan. Yang pertama sekali lagi adalah kita harus memunculkan sebuah pemahaman. Itulah hidup. Perubahan terjadi pada kita. Fisik yang kita anggap sebagai milik, yang terkadang kita jadikan sebagai sandaran, ternyata adalah sebuah fenomena yang terus mengalami perubahan. Dan kalau kita terus merenungkan demikian, itulah perubahan fisik. Dan kita berusaha untuk bagaimana kita tidak melekatinya, dalam artian kita tidak melekati fisik harus sehat terus. Kita menerima keberadaan fisik yang mengalami perubahan. Kita renungkan lagi dan lagi. Maka setiap kali mungkin kesabaran sudah mulai hilang, kesabaran akan muncul lagi. Kita menerima
memang itulah fisik yang terus mengalami perubahan. Nah, itu juga mesti kita munculkan dalam batin kita. Yang kedua, kita juga bisa memunculkan sebuah perenungan bahwasanya apa yang terjadi pada saya itu tidak lebih karena itu semua dari saya sendiri. Yaitu apa? Karena karma saya sendiri. Karma tidak hanya berbicara tentang karma sekarang, perbuatan sekarang, tapi juga perbuatan yang masa lampau. Tidak bisa kita pungkiri bahwa apa yang sekarang kita alami juga hasil dari perbuatan yang lampau yang pernah kita lakukan. Nah, sehingga ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, sekali waktu kita bisa merenungkan bahwasanya itulah hasil dari perbuatan saya yang lampau. Terus mau apa lagi? Ya harus saya terima. Penyakit yang saya derita, yang sekarang betul-betul ya kadang-kadang tidak bisa ditahan, itu harus saya terima. Karena apa? Itulah hasil dari perbuatan yang telah saya lakukan. Nah, dengan kita merenungkan hukum karma ini juga menjadi satu cara untuk menenangkan batin kita, untuk menerima keberadaan fisik yang memang sedang sakit. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Tetapi bukan berarti kemudian karena itu adalah karma kita, kita tidak berusaha, tetap berusaha. Tetap berusaha untuk menyembuhkan sakit yang sedang diderita. Karena usaha atau karma sekarang pun juga menentukan. Jadi kita tidak pasrah dengan karma lampau. Tapi kita juga harus melakukan karma baru. Karma barunya adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi banyak perbuatan-perbuatan yang baik yang harus kita lakukan. Nah, itu juga harus kita lakukan. Kemudian kita pun juga bisa merenungkan. Jadi kalau misalnya dengan cara-cara ini tidak bisa, ya kita bisa mencari cara lain. Caranya apa? Yaitu dengan kita merenungkan selain anicca, kita merenungkan keberadaan yang sebenarnya sejatinya bahwa tidak ada aku. Yang membuat kita menderita sekali ketika kita sakit fisik, itu karena persepsi ada aku. Mau tidak mau harus kita akui. Itu membuat kita menderita sekali. Karena kita masih punya anggapan, persepsi, pemikiran bahwa ada aku yang sakit, maka kita menjadi lebih sakit lagi. Terutama secara mental. Maka pernah suatu kali, ada seorang rumah tangga datang pada Sang Buddha. Dia mengeluh karena sekarang sudah menjadi tua dan kemudian sakit-sakitan muncul. Maka Sang Buddha mengatakan, cobalah kamu berlatih dalam batin, kamu berlatih. Walaupun fisik saya sakit, atau biarlah fisik saya sakit, tetapi batin saya tidak ikut sakit. Nah, mendengar begitu, dia bahagia sekali, mendapatkan wejangan dari Sang Buddha. Di tengah jalan bertemu dengan Banti Sariputa. Banti Sariputa melihat, oh ini kok rumah tangga ini gembira sekali, apa yang terjadi? Maka dia menceritakan pertemuan dengan Sang Buddha dan mendapatkan wejangan untuk dilatih. Walaupun fisik sakit, biarlah fisik sakit, tetapi batin tidak ikut sakit. Tapi Banti Sariputra bertanya, tapi Anda tahu nggak maksudnya? Batinnya fisik yang sakit dengan batin yang sakit. Fisik yang sakit tapi batin tidak sakit. Oh, tidak tahu Bante. Kalau demikian, mohon dijelaskan. Nah, Bante Sariputra mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan fisik sakit, batin sakit adalah ketika seseorang secara fisik sakit, kemudian batinnya masih beranggapan bahwa ada aku sakit, bahwa tubuh ini sakit, bahwa aku ini sakit. Nah, ketika ada anggapan demikian itu memang membuat kita lebih sakit. Tapi kalau kemudian kita melatih batin kita, walaupun itu sulit, melihat bahwasanya kita itu hanya terdiri dari 5 gugusan yang memang selalu mengalami perubahan. 5 gugusan adalah kita itu terdiri dari gabungan dari jasmani kita, perasaan kita, persepsi kita, bentukan-bentukan pikiran kita, kesadaran kita, yang mana 5 kelompok ini, 5 gugusan ini yang membentuk kita sebagai manusia ini, itu terus mengalami perubahan dan tidak ditemukan adanya inti, tidak ditemukan adanya entitas. Yang ada hanya muncul dan lenyap, muncul lenyap, dan muncul dan lenyap. Tidak ditemukan adanya entitas, adanya aku. Tapi kemudian kita menciptakan ada persepsi bahwa ada aku. Sehingga
kita terus terseret oleh pemikiran, gagasan, ide, persepsi bahwa sakit. Nah, ketika itu terjadi, ya memang itu dikatakan sebagai fisik sakit, batin juga ikut sakit. Namun kalau kemudian kita bisa membawa batin untuk melihat realitas bahwa 5 gugusan ini hanya sekadar fenomena yang muncul dan lenyap yang tidak ditemukan di dalamnya ada entitas. Ini hanya sekedar 5 gugusan yang sifatnya muncul dan lenyap. Sakit pun juga bagian dari 5 gugusan yang sifatnya muncul dan lenyap. Nah, kalau kita bisa merenungkan demikian, ada penerimaan demikian, melihat itu bukan sebagai entitas, itu juga membantu kita. Kalau tidak adalah membantu batin menjadi lebih bersabar menghadapi sakit. Nah, itu yang dikatakan Sang Buddha sebagai, atau Bante Sarupo tadi sini sebagai fisik boleh sakit, tapi batin tidak menjadi sakit. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah perenungan. Maka kita bisa merenungkan ketidakkekalan, kita bisa merenungkan memang hukum karma, itu memang ya karma saya sehingga saya mendapatkan sakit, tapi tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik, atau kita bisa merenungkan keberadaan bahwa ini hanya sekedar 5 gugusan. Nah, kalau kebijaksanaan-kebijaksanaan seperti ini itu dilakukan, itu juga menjadi akan membangun kesabaran kita itu semakin berkembang dan tidak ada batas dari kesabaran tersebut. Nah, itu bisa juga dilakukan. Walaupun sulit, tetapi itulah yang harus kita latih. Maka dalam sakit, tidak semua hal yang buruk itu muncul. Ketika kita menghadapi sakit, tetapi dengan kesabaran, justru itulah salah satu cara kita melatih kesabaran kita. Karena begitu kita itu tidak sakit, kita tidak tahu apakah kita punya kesabaran atau tidak. Tapi ketika kita sakit, kita ditantang bahwa kita punya kesabaran atau tidak. Maka sakit pun juga bisa menjadi guru kesabaran kita. Nah, kalau kita bisa berpikir hal demikian, itu pun juga bisa menambah kesabaran dalam batin kita ketika menghadapi sakit yang mendera fisik kita. Semoga ini bisa membantu Bu Jenny ya. Semoga segala penyakit yang diderita juga segera mendapatkan kesembuhan. Ya baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Sandy. Ya, terima kasih Bante. Bante, saya mau nanggapin juga Bante, sekaligus bertanya juga. Kalau misalnya tadi kan Bante bilang kita ini terdiri dari 5 gugusan Bante. Nah, untuk orang yang sedang fisiknya kurang sehat, memahami apa yang Bante katakan seperti ini. Satu tadi jasmani, perasaan, persepsi, bentuk-bentukan pikiran dan kesadaran. Kalau untuk orang, bagaimana kalau bagi orang yang batinnya kurang terlatih, Bante, tapi dia sudah mengalami sakit, otomatis kan 5 gugusan yang seharusnya bisa kita lakukan perenungan ini supaya bisa menerima kenyataan yang kondisi fisik tidak baik-baik saja, itu pastinya tidak gampang kan, Bante, untuk dilakukan perenungan. Yang ada cuma merasakan ya mengeluh lah Bante, sakit, sakit, ini kenapa kok Iya. begini, terus penyesalan dan sebagainya. Nah, itu Hmm. bagaimana Bante cara kita memberikan pengertian lebih dalam lagi supaya mereka lebih bisa menerima keadaan fisik mereka seperti itu. Kalau yang tadi Bante jelaskan, kemungkinan itu bagi orang-orang yang sudah memiliki batin yang mungkin Iya. ya bisa Hmm. terlatih lah Bante. Tapi kalau yang Hmm. tidak Bante, bagaimana Bante? Iya. Ya, kita bisa memberikan pemahaman yang lebih sederhana lagi kepada seseorang yang mungkin belum pernah mendengar Dhamma. Kalau kita tidak berbicara 5 gugusan, paling tidak kita berbicara tentang batin dan jasmani. Mudahnya begitu. Karena sesungguhnya 5 gugusan kan sebenarnya batin dan jasmani. Jadi kita bisa bisa merangkum lagi bahwasanya bahwa itulah bahwa batin dan jasmani kita itu memang sebenarnya sifatnya tidak kekal. Ya tidak kekal. Artinya memang fisik kita ya memang tidak kekal. Batin kita memang tidak kekal. Dan cobalah kita lihat. Saya pikir semua orang bisa memahami ketika berbicara tentang ketidakkekalan. Bahwasanya fisik kita memang tidak kekal, batin kita tidak kekal. Nah, sehingga cobalah kita terima untuk
bahwa ketidakkekalan ini memang sebuah keniscayaan, harus kita terima. Dan kita bisa memberikan, katakan nasihat lagi bahwasanya kadang-kadang begini, orang itu menderita sekali karena merasa seakan-akan bahwa sakit itu hanya milik dia, bahwa tidak ada orang lain yang mengalami sakit. Seakan-akan kalau mungkin orang percaya dengan kekuatan luar, kenapa ya ini misalnya Tuhan kok hanya memberikan sakit kepada saya, kan begitu. Kenapa yang sakit cuma saya saja? Padahal yang namanya sakit itu kan sebenarnya bukan bukan personal. Sakit itu dimiliki oleh siapapun. Bahwa sakit itu juga merupakan keniscayaan bagi siapapun yang memiliki tubuh fisik. Nah, kita beri pengertian bahwa memang setiap manusia akan mengalami sakit. Karena itulah hukum alam. Hukum alam bahwasanya fisik itu akan memberikan berbagai macam penyakit. Maka menerima perubahan dari fisik atau tubuh sebagai tidak kekal, yang itu seharusnya mudah dipahami oleh siapapun, itu juga menjadi satu cara untuk bagaimana kita menetapkan hati kita, mengokohkan batin kita untuk menerima bahwa itulah perubahan, bahwa fisik saya memang ketika penyakit datang itu memang sesuatu yang memang wajar terjadi ketika punya fisik, dan itu bukan hanya saya saja, siapapun juga mengalami hal yang sama. Hanya saja kan tidak tahu, tidak bicara, tetapi siapapun juga mengalami sakit. Ya, itu juga cara. Kalau kemudian tidak tidak paham tentang tentang katakan ya keberadaan tanpa diri, ya itu ketidakkekalan itu sudah cukup untuk bisa dijadikan sebagai pemahaman agar lebih menerima bahwa sakit memang terjadi pada siapapun. Tidak hanya dia sendiri, tapi siapapun mengalami sakit secara fisik. Ya, Ya. begitu ya. Berarti kembali ke konsep perubahan ya Bante ya, Anicca lagi Oh ya iya, Bante ya. Jadi itu betul, mungkin lebih betul. gampang untuk supaya Diterima. membantu dia penerimaan Mm, kondisi yang betul. berubah-ubah. Terima kasih Iya. Bante. Ini ada pertanyaan lagi Bante di ruang chat dari Ibu Seli. Ibu Seli Gunawati, Wandami Bante, seseorang selalu sakit-sakitan padahal yang bersangkutan rajin olahraga. Di mana kata para ahli mengatakan membangun otot sama dengan otak. Jadi intelektual juga terpenuhi. Yang bersangkutan juga berhati-hati dalam makan. Apakah ini berhubungan dengan kama? Bagaimana mengatasinya secara spesifik? Terima kasih Bante. Juga Bante tidak sakit pun tiba-tiba yang bersangkutan jatuh. Mohon pencerahannya Iya. Bante. Iya, memang kan sakit itu kan muncul dari berbagai macam sebab gitu ya. Jadi walaupun seseorang ini batinnya terjaga dengan baik, makanan juga terjaga dengan baik, dan juga suka olahraga, tetapi kenapa kok tiba-tiba bisa sakit? Ya karena ada juga kondisi lain yang membuat dia itu sakit. Selain makanan, selain batin, selain olahraga, selain dia tidurnya juga cukup, juga iklim. Nah, iklim juga bisa mempengaruhi. Ya, jadi suhu pada tubuh juga bisa mempengaruhi seseorang menjadi sakit. Dan yang lainnya juga adalah memang ada karma lampau. Karma lampu juga memengaruhi seseorang untuk mendapatkan sakit. Banyak penyebab mengapa seseorang menjadi sakit. Bayangkan Sang Buddha. Ya kan, Sang Buddha ini kan manusia yang ya kalau kita bisa mengatakan super power kan. Oh, kuat sekali Sang Buddha, secara fisik sangat kuat beliau. Dan juga secara batinnya tidak diragukan lagi. Beliau sudah terbebas dari semua kotoran batin. Nah, makanan juga beliau makan sehari cuma sekali, ya kan? Sehari cuma sekali. Dan tentunya makanan yang beliau konsumsi juga pastinya banyak yang sehat-sehat gitu kan. Tetapi kenapa kok masih sakit? Ya karena kan juga ada karma lampau juga. Ada karma lampau yang membuat seseorang walaupun sudah yang lainnya sudah dijaga dengan baik, tetapi tetap mengalami sakit. Dan yang jelas memang adalah fisik. Fisik itu memang demikian. Sebaik apapun kita jaga, itu pasti suatu saat cepat atau lambat pasti akan mengalami kerapuhan dan memberikan sakit. Itu pasti. Itulah kenapa Sang Buddha menyampaikan bahwa fisik kita itu dibagikan seperti ular berbisa. 4 ekor ular berbisa. Jadi kalau ada seseorang yang punya pet, punya binatang piaraan,
yaitu 4 ekor ular berbisa. Oh, dia pelihara dengan baik, dia rawat dengan baik, dia kasih makan, dia mandikan, diberi tempat yang baik, ketika sakit dikasih obat. Tapi yang namanya ular, cepat atau lambat, ketika dia marah, nah dia akan menyerang bosnya sendiri. Nah, sehingga apa, menimbulkan sakit bahkan kematian. Nah, ternyata 4 ekor ular berbisa itu seperti fisik kita. Kita sudah menjaga dengan baik kan? Kenapa kita itu di fisik kita itu diumpamakan seperti 4 ekor ular berbisa? Karena fisik kita itu terdiri dari 4 unsur, yaitu unsur padat, unsur air, unsur api, dan unsur udara. Maka tapi itu dirawat dengan baik. Coba bayangkan, dirawat dengan baik kan, dikasih makan setiap hari, dikasih olahraga, dikasih istirahat, itu kan berbagai macam dilakukan. Kalau tadi di yang ditanyakan, olahraganya teratur, makanannya juga dijaga, kemudian membangun otot supaya otaknya juga menjadi cerdas kan begitu. Tetapi kenapa kok tiba-tiba sakit? Itulah karena fisik kita demikian. Seperti 4 ekor ular berbisa, dirawat supaya apapun, suatu saat cepat atau lambat itu bisa menimbulkan sakit. Ketika menimbulkan sakit, bisa menimbulkan penderitaan, bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah, itulah yang terjadi pada tubuh kita. Tapi paling tidak adalah ketika yang lainnya itu dijaga, paling tidak ya akan lebih bisa bertahan. Kecuali kalau memang ada penyebab yang lainnya, misalnya itu karma yang lampau yang begitu kuat sehingga seseorang mendapatkan tiba-tiba sakit mendadak, misalnya begitu. Atau mungkin tiba-tiba seseorang mendapatkan, katakan, kecelakaan gitu kan, itu juga menjadi penyebab juga seseorang mendapatkan sakit yang, katakan, sudah dijaga sekalipun tetapi sakit itu tiba-tiba muncul. Itu bisa terjadi. Demikian. Kembali kembali ke ini Bante. Pemahaman aku adalah pewaris karmaku sendiri. Nah, itu salah satunya. Salah satunya demikian. Itu Betul. arti-arti dari parita yang bagus sekali itu untuk direnungkan Betul. jika kalau kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada Itu salah pertanyaan satu yang tambahan lagi. bagus. Iya, Bante. Gimana, Bante? Itu salah satu hal yang bagus untuk direnungkan. Ya. Iya. Ada pertanyaan tambahan lagi, Bante, dari Ibu Seli. Apakah sebagai umat Buddha percaya kemungkinan sakit terpengaruhi dari Hong Shui? Wah, kalau Hong Shui saya tidak begitu tahu ya. Hong Shui rumah itu bagaimana gitu ya. Saya tidak tahu persis sih Hong Shui yang Hmm. baik itu seperti apa, yang buruk itu seperti apa. Tapi saya pernah dengar bahwa Hong Shui itu kan digunakan supaya memang, supaya rumahnya itu, katakan, ditinggali itu nyaman gitu ya. Ya Hmm. barangkali ya betul juga kalau misalnya kita membuat rumah asal-asalan gitu kan. Asal-asalan, ya tidak tidak nyaman, ya bisa menimbulkan sakit. Hmm. Tidak bersih, kemudian toilet itu misalnya gampangnya saja lah, toilet itu ditempatkan di dalam rumah, tidak dibersihkan, kemudian taman-tamannya tidak dijaga dengan baik, kemudian rumahnya dengan pintu terbuka yang dekat pinggir jalan dibuka, yaitu artinya memudahkan seseorang mendapatkan sakit dari penataan rumah yang memang yang tidak sesuai untuk kesehatan fisik kita. Nah, bisa juga demikian, tapi untuk Hong Shui ya saya pribadi tidak tahu Hong Shui yang bagus itu seperti apa. Tetapi tentu yang jelas penataan rumah yang tidak baik itu bisa memengaruhi kehidupan kita. Artinya kalau ditata dengan katakan tidak rapi, ya itu tidak nyaman lah, tidak nyaman untuk kita tinggali, dan kalau sudah tidak nyaman ya fisik juga bisa terpengaruh juga. Iya. Kan bisa demikian Sebenarnya kan? sebenarnya Hong Shui atau Feng Shui itu juga ada korelasinya dengan logika kok Bante, bukan hanya sekedar Hmm. klinik aja Bante, Nah, ya itu mengira-ngira kan. bukan, bukan Iya, sekedar gitu. Kalau secara penataan rumah itu logikanya masuk akal banget Bante. Tapi kalau betul. berhubungan dengan Hmm. kesehatan badan, kemungkinan seperti yang Bante katakan itu, kalau kita memang tidak menjaga pola hidup kita dengan baik, dan itu banyak Bante secara detail, ya otomatis Iya, ya sakit. Tapi kalau misalnya seperti yang ditanyakan sama Ibu Seli sudah menjaga dengan baik, olahraga rajin teratur, berarti kembali lagi Bante. Aku adalah karma. pewaris karmaku sendiri. Iya, Seperti itu. iya betul betul itu. Nah, Iya.
Namun Bante, kadang-kadang kalau misalnya kita membacakan atau mendoakan orang yang sedang sakit gitu ya Bante, ya, di rumah sakit atau dimanapun mereka berada. Mereka bukan Buddhis Bante, beragama lain, tapi keluarganya Buddhis dan meminta untuk kita membacakan doa supaya tujuannya sih supaya ya pokoknya intinya supaya dia bisa sembuh gitu aja ya Bante. Nah, Hmm. pemahaman dari keluarganya juga mungkin kurang. Pokoknya intinya supaya sembuh gitu aja. Nah, si pasien ini juga yang sakit ini juga tidak mengerti sama sekali kan Bate, non-Buddhis Bate. Nah, terus kita yang membacakan parita, si pasien kondisi sadar, sadar, pokoknya sadar 90% lah. Nah, kita otomatis kan permisi dulu nih Bante, tidak hanya sekonyong-konyong langsung namo tassa dan sebagainya. Kita pasti Iya. permisi Bante. Itu bagaimana ya Bante kita apa memberikan pengantar yang sehingga membuat mereka itu bisa punya pikiran juga positif gitu loh Bante. Karena saya Iya. pernah mengalami gini Bante, seperti ini yang saya ceritakan ini. Ketika kita membacakan parita kepada mereka pasien yang non Buddhis, tatapan wajahnya itu ke kita ini melihatnya aneh gitu. Melihatnya aneh Mhm. soalnya mereka itu apaan sih ini bacanya parit nggak ngerti juga bahasanya gimana apa kalau misalnya mungkin di yang pembacaan doa yang non Buddhis kan mungkin pakai bahasa Indonesia ya Bante mungkin ya adalah kita terjemahan doa-doanya kalau kita kan bahasa Pali itu mungkin mereka juga nah itu bagaimana Bante untuk supaya pengantarnya Iya. juga lebih masuk Mhm. di mereka mohon Ya, Bante makanya dijelaskan. makanya lebih baik ketika membaca parita terhadap yang non-Buddhis, kita beritahu terlebih dahulu bahwa yang kita baca ini berisikan, jadi tidak hanya sekadar kata-kata seperti mantra, karena orang mungkin berpikirnya sebagai mantra ya, padahal bukan mantra. Ya, bukan sekedar kata-kata yang seperti mantra, tetapi memiliki arti, memiliki makna, yang maknanya itu adalah mengharapkan hal-hal yang baik itu datang kepada Anda sekalian, kepada yang sakit, dan hal-hal yang buruk itu lenyap dari ya orang yang sedang sakit itu. Paling tidak kita beritahu ya secara global mengenai makna parita. Jadi supaya ketika mendengarkan parita tersebut, seseorang tidak kemudian berpikir negatif, tapi paling tidak tahulah bahwa ini adalah tidak hanya sekedar kata-kata yang asing, tetapi punya makna-makna yang baik, yang mesti yang itu harapan-harapan yang baik untuk yang sakit. Nah, kalau sudah demikian, ya mudah-mudahan dia bisa menerima dengan baik. Nah, jangankan kepada yang non-Buddhis, bahkan kepada yang Buddhis sekalipun juga juga ya baik juga untuk dijelaskan. Ya, tapi paling tidak kalau non Buddhis kan walaupun tidak tahu artinya kan secara global tahu lah, tahu bahwa itu eh, parita yang memiliki arti yang sangat bagus untuk direnungkan bahkan untuk bisa dipraktikkan. Nah, dengan demikian paling tidak ada keyakinan, ya keyakinan terhadap apa yang sedang dibaca. Nah, walaupun tidak tahu artinya secara detail, tapi ada keyakinan terhadap apa yang dibaca dan itu juga memunculkan pikiran yang positif bagi yang sedang sakit dan itu membantu karena tadi saya katakan batin juga mempengaruhi fisik. Kalau batinnya itu katakan menjadi positif dengan keyakinan terhadap parita, itu juga membantu bagi kesehatan secara jasmania. Ya, demikian. Jadi harus diberi pengertian terlebih dahulu. Berarti harus di ini juga Bante, kita secara garis besar kita harus memberitahu mereka ini yang kita Oh bacakan iya, ini betul. bersihkan seperti ini gitu ya Bante. Apa perlu dikasih tahu Bante Betul. ini adalah khotbah-khotbah Sang Buddha yang bersihkan tentang perenungan, terbebas dari penderitaan dan sebagainya. Jadi kondisikan pikirannya supaya tenang dan sebagainya gitu ya Bante ya, supaya Betul, bisa lebih betul. Harus masuk. diberi penjelasan. Ya, Terima kasih Bante. Ini ada pertanyaan ya, dari baik. Saudara Henry Gunawan Bante di ruang chat. Mendami Bante, izin bertanya, apakah karma baik dan karma buruk tidak saling berhubungan dan masing-masing akan berbuah sendiri-sendiri? Ataukah saling berhubungan sehingga akibat dari karma buruk dapat dikikis dengan karma baik? Misal, melakukan karma buruk yang seharusnya akan mengalami penyakit berat, tapi karena melakukan karma baik, penyakitnya terkikis menjadi lebih ringan. Nah, mohon penjelasannya, Bante. Iya.
Jadi sebenarnya karma baik dan buruk itu sendiri-sendiri. Tetapi walaupun demikian, karma baik dan buruk itu bisa menjadi, kalau di dalam kitab pengulas ada istilah upacedaka kama atau upatambaka kama. Upatambaka kama itu adalah karma yang mendukung. Ya, jadi seperti misalnya ketika seseorang dalam kehidupannya lampau melakukan perbuatan yang baik. Nah, kemudian sekarang melakukan perbuatan yang baik pula. Maka karena perbuatan baik yang sekarang dilakukan, perbuatan baik yang lampau itu akan cepat berbuah. Nah, karma perbuatan baik sekarang itu disebut upatambaka karma. Jadi mendukung. Tetapi karma yang baik sekarang juga bisa menjadi upacedaka karma atau karma yang atau perbuatan yang sifatnya itu memotong atau menahan seperti yang tadi untuk tidak kemudian segera berbuah. Yaitu apa? Dulu pernah melakukan perbuatan yang buruk, tapi karena sekarang kita banyak melakukan kebaikan, maka kebaikan yang kita lakukan ini bisa menjadi penahan agar yang buruk tidak tidak berbuah, tidak cepat berbuah, akan berbuah tetapi itu tidak tertahan untuk tidak berbuah. Barangkali suatu saat tidak berbuah, bisa juga ketika seseorang misalnya mencapai kesucian arahanta. Jadi karma-karma yang lampu, yang buruk, yang baik sekalipun itu bisa menjadi ahosi, menjadi tidak berbuah. Nah, itu jadi formulanya demikian. Jadi ada hubungannya tapi dalam konteks menjadi upatambaka, menjadi karma yang menyokong atau menjadi karma yang katakan menahan atau memotong untuk jangan berbuah terlebih dahulu. Itu bisa demikian. Jadi hubungannya demikian, tetapi itu akan masing-masing karma yang baik itu akan menjadi buah karma yang baik, yang buruk akan menjadi buah karma yang buruk. Tetapi perbuatan-perbuatan yang sekarang dilakukan ini bisa menjadi pemotong, bisa menjadi yaitu penyokong dari perbuatan-perbuatan yang lampau. Jadi demikian. Ya, semoga bisa dimengerti. Ya, semoga bisa dipahami ya, Saudara Henry. Selanjutnya, Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom, silakan ingin bertanya langsung kepada Bante, bisa langsung eh, ngomong aja di sini, nggak usah malu-malu, kita santai aja. Oh, Bante, saya mau nanggapin yang pertanyaannya Henry nih, Bante. Nah kan? Jadi kan pertanyaannya dari Saudara Henry nih loh, Bante. Hmm. Kan tadi Bante ngatakan ya memang Bante, karma baik sama karma buruk kan tidak bisa disatukan ya, Bante. Tapi kalau misalnya kita memiliki karma buruk yang banyak sekali gitu ya Bante. Kemudian kita mengetahui, kita menyadari, oh mungkin yang lalu-lalu kita banyak melakukan perbuatan buruk gitu Bante. Terus sekarang kita present moment Bante. Sekarang saya ingin terus menabur kebajikan, terus gitu ya Bante. Karma buruk pasti berbuah kan Bante. Karma buruk pasti Iya, berbuah. Tapi iya berbuah tapi eh, bisa eh, di kehidupan mendatang. eh, Ketika kalaupun waktunya tiba. berbuah, ya, kalaupun misalnya berbuah di kehidupan saat ini, Bante, mungkin rasa dari akibat karma buruk yang berbuah ini tidak terlalu berat gitu ya, Bante. Iya, Karena kita sudah terlalu kalau banyak. ini, iya, Nah, kalau ini hubungannya dengan nanti pengembangan batin. ah, Jadi hubungannya dengan pengembangan batin. Jadi begini, ketika seseorang batinnya hmm, dikembangkan dengan baik, pengembangan batin ini juga termasuk sebenarnya orang melakukan kebaikan juga ada yang bertujuan untuk supaya mendapatkan buah perbuatan yang baik, ada yang bertujuan untuk pengembangan batin. Misalnya begini, ada seseorang yang selalu melakukan kebaikan berdana. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kemelekatan terhadap apa yang dimiliki itu semakin berkurang. Dengan kata lain, berdana dengan tujuan untuk mengembangkan batin. Nah, artinya batinnya berkembang nih, berkembang di mana batinnya ini tidak mudah melekat terhadap apa yang dimiliki. Ini satu orang. Tapi ada juga orang lain yang tidak suka berdana dan dia tidak suka mengembangkan batinnya. Nah,
Kemudian dua orang ini ternyata mendapatkan buah perbuatan yang buruk yang sama, yaitu sama-sama dari perbuatan buruk yang lampau, buahnya adalah sama-sama kehilangan uang 10 juta. Ya, itu buahnya. Tetapi bagi orang yang batinnya tidak dikembangkan, kehilangan uang 10 juta itu menderita sekali dia. Dia meresponnya dengan penderitaan batin yang luar biasa, menjadi marah, gelisah, pokoknya nggak bisa tidur seperti dunianya sudah hancur padahal cuma 10 juta misalnya. Tetapi bagi orang kedua yang batinnya dikembangkan dengan cara dia suka berdana, batinnya berkembang, dia mudah melepas, tidak mudah melekat, begitu kehilangan 10 juta, dia tidak menderita. Dia tidak menderita. Jadi sama-sama mendapatkan buah perbuatan yang buruk, tetapi batin yang tidak berkembang dia menderita sekali, batin yang berkembang dia tidak menderita. Nah, Sang Buddha dalam hal ini memberikan sebuah perumpamaan seperti garam. Garam segenggam garam ketika dilempar atau dimasukkan ke dalam semangkuk air, asinnya luar biasa. Tapi ketika dilempar ke sungai yang besar, kalau zaman dulu Sang Buddha sungai Gangga, maka tidak ada efek sama sekali. Artinya tidak terasa asin. Artinya sama-sama garam, sama-sama buah perbuatan yang buruk, tapi bagi yang batinnya tidak terlatih, itu menderita sekali, rasanya asin sekali. Tapi bagi yang batinnya terlatih, itu tidak akan menderita. Itu bedanya. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Iya, Bante. Ada yang bertanya lagi? Silakan Bapak Ibu, guys, jangan malu-malu. Mungkin satu atau dua pertanyaan terakhir. Bante, tadi kan Bante menyinggung tentang dana, Bante. Berdana Ya, ini kan kita melepas ya, Bante. Juga kita mengurangi, eh, mengikis kekikiran kita ya, Bante. Eh, saya ada dalam konsep Abhidhamma kan Bante, kalau kita berdana itu supaya nilai berdana kita itu maksimal kepada siapapun, otomatis banyak kan Bante faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya kita harus memiliki perasaan yang bahagia. Perasaan yang bahagia, kita harus memiliki perasaan yang tulus. Tulus mungkin salah itu yang umum ya Bante. Perasaan bahagia ini yang kadang-kadang gampang-gampang susah. Bisa faktor-faktor luar mempengaruhi ketika kita ingin melakukan berdana. Nah, tapi di sisi lain Bante, kalau misalnya kita pada saat kita ingin berdana, rasa malas datang ya Bante. Sorry Bante. Rasa malas datang Bante. Rasa malas datang terus sudah niat nih mau berdana. Tapi aduh kok males ya. Tiba-tiba datanglah eh, pikiran-pikiran yang mempengaruhi, kok malas ya, lebih baik tidur aja daripada berdana gitu. Maksudnya daripada bangun ya, pagi misalnya dana makan pagi misalnya gitu Bante. Nah, terus tapi harus dipaksa Bante. Harus ada betul. dipaksa supaya kita mau, walaupun walaupun ini unsur keterpaksaan sudah ada unsur unhappy-nya Bante ya, unsur gak bahagianya. Nah, itu gimana Bante? Pemahaman yang benar tuh seperti apa Bante? Kalau misalnya kita terus memaksakan tapi unsur terpaksa ini kan sudah unsur ketidakbahagiaan. Hmm. Bertolak belakang dengan yang konsep berdana dengan harus penuh dengan kebahagiaan supaya nilai berdana itu sendiri ada. Bagaimana Bante untuk yang benar, yang balance itu seperti apa? Mohon Bante penjelasannya. Kadang-kadang memaksakan diri untuk melakukan kebaikan itu juga penting. Memang dalam hal ini kita bisa mengatakan itu sebuah perbuatan perbuatan baik yang masih disebut sasangkarikang gitu ya, yang masih harus dipaksa dari dalam atau dipaksa dari luar. Itu nggak masalah, masalah demikian. Tetapi ketika itu hal yang baik, maka ketika kemalasan muncul memang harus dipaksakan. Itu juga bagian sebenarnya bagian dari sama wayama.
Jadi samawayam itu ada 4, yaitu mengembangkan apa yang baik yang sudah ada, kemudian memunculkan apa yang baik yang belum ada. Nah, dalam hal ini adalah yang belum ada. Yang tadi kan tidak ada, katakan tidak ada niat untuk berdana, dan itu belum ada untuk niat berdana, itu dimunculkan. Memunculkan apa yang baik yang belum ada. Nah, kemudian juga melenyapkan hal-hal buruk yang sudah ada. Di sini yang muncul kemalasan. Maka harus punya semangat, punya usaha, daya upaya yang besar untuk melenyapkan apa yang buruk yang sudah ada. Nah, kemudian mencegah apa yang buruk yang belum ada. Maka dalam kita, dalam kondisi demikian yang bermalas-malasan untuk berdana, itu 2 hal terjadi. Melenyapkan yang buruk yang sudah ada, dan yang kedua adalah memunculkan yang baik yang belum ada. Dan itu adalah hal yang baik yang mesti dilakukan. Maka kadang-kadang kita harus memunculkan semangat untuk melakukan hal yang baik ketika itu belum ada. Walaupun harus dipaksa, walaupun masih ada sasang karikang. Nanti kalau lama-kelamaan dilakukan, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Menjadi, katakan, asang karikang, menjadi otomatis, menjadi skillful untuk melakukan kebaikan. Tetapi ketika belum ada, ya harus kita paksa mau tidak mau. Karena kalau tidak dipaksa, kemalasan akan terus menyeretnya dan kebajikan tidak akan dilakukan. Ya nggak apa-apa, mungkin masih merasa kayaknya kok ada penderitaan yang dirasakan. Nah, ada penderitaan, tetapi itu penderitaan yang bagus. Sampai kan mengatakan kan, jadi ada perasaan yang disebut sami sa duga wedana, ada perasaan disebut nira misa duga wedana. Sami sa duga wedana adalah perasaan yang tidak menyenangkan yang muncul karena duniawi. Misalnya apa? Melihat objek yang tidak menyenangkan, muncul perasaan tidak menyenangkan. Itu tidak patut untuk dikembangkan. Tetapi ketika kemudian nira misa duga wedana, jadi perasaan tidak menyenangkan yang itu bukan duniawi, dengan kata lain, itu muncul karena pemahaman dhamma. Seperti Anda misalnya, di sini karena apa ingin berdana tapi malas-malasan kemudian dipaksa, muncul perasaan tidak menyenangkan. Tapi itu adalah perasaan tidak menyenangkan yang sifatnya adalah nira misa. Dan saya mengatakan itu masih lebih baik dan bahkan patut untuk dikembangkan. Patut dikembangkan. Walaupun perasaannya tidak menyenangkan, tetap patut dikembangkan karena itu adalah nira misa, bukan dunia, atau dengan kata lain, itu masih berkenaan dengan dhamma. Itu patut dikembangkan. Nggak masalah. Entah nanti abidamanya bagaimana, tetapi ini patut dikembangkan. Yang penting awalnya mau dulu Bante ya, Oh, mau wirianya dulu, dulu harus Bante. dipaksa. Jadi, Ya. jadi nira misa itu yang patut dikembangkan itu ada 3. Jadi niramisa dukawidana, niramisa sukawidana, dan memang ada niramisa adukama sukawidana. Hmm. Jadi perasaan tidak menyenangkan yang bukan duniawi, yang menyenangkan bukan duniawi, dan perasaan netral yang bukan duniawi. Nah, nanti akan ada urutannya. Itu jauh lebih baik daripada perasaan yang masih bersifat duniawi, termasuk perasaan yang menyenangkan. Itu yang tidak patut dikembangkan ketika itu duniawi. Samudra mengatakan perasaan tidak menyenangkan yang bukan duniawi patut dikembangkan. Tapi nanti harus dikalahkan. Dikalahkan dengan apa? Perasaan menyenangkan yang bukan duniawi. Hmm. Tapi perasaan menyenangkan yang bukan duniawi itu pun juga harus dilenyapkan. Dikalahkan dengan apa? Perasaan yang netral atau PK yang bukan duniawi. Tapi ini pun juga harus dilenyapkan. Dengan apa? Pencapaian nibbana. Sekarus dulu Bante. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini masih bagus. Walaupun perasaan tidak menyenangkan, tetapi sifatnya baik dan patut untuk dikembangkan. Ya, Ya, begitu ya. terima kasih Bante. Ini ada pertanyaan lagi Bante di kolom chat dari Ibu Anung Widyastuti. Namo Buddhaya Bante. Tadi Bante menjelaskan penyakit ada 2 penyakit fisik dan penyakit batin. Bagaimana jika kita mengalami penyakit batin padahal sudah berusaha untuk menyadari bahwa ini salah dan ini karma buruk? Apa yang harus dilakukan Bante? Terima kasih. Ya, tentu
penyadaran Baik. tersebut atau perenungan tersebut harus dilakukan lagi dan lagi, dikokohkan gitu kan, dikokohkan. Karena memang kan kekuatan dari perenungan itu juga berkembang. Mungkin dengan perenungan satu dua kali itu tidak ada efeknya. Tapi kalau kita terus merenungkan, misalnya merenungkan tentang hukum karma, bahwa makanya kan setiap seharusnya perenungan tentang hukum karma kan direnungkan setiap hari. Itu kan bagian dari abinha patsa wikana patang. Perenungan yang harus direnungkan kerap kali supaya apa, menjadi kokoh. Nah, kalau itu menjadi kokoh maka akan menjadi kuat. Ketika muncul hal yang tidak menyenangkan dan kita ingat hukum karma, batin akan mudah menjadi reda. Batin akan mudah menjadi tenang. Maka dikokohkan dengan terus melakukan perenungan. Demikian. Kemudian juga selain yang tadi hukum karma, juga perenungan tentang anicca, ketidakkekalan. Itu dimunculkan lagi dan lagi. Kenapa? Walaupun kita sudah tahu ini tidak kekal, begitu ada kehilangan, kita menderita sekali. Karena kan itu hanya sekedar pengetahuan sepintas yang tidak dikokohkan dalam batin. Ibaratnya seperti kita punya senjata, tapi senjata kita tahu kita punya senjata, tapi senjata kita tidak pernah kita asah sehingga tidak tajam. Nah, perenungan tentang ketidakkekalan, tentang hukum karma itu harus kita asah. Kita kokohkan, kita asah supaya menjadi tajam dan kapanpun ada hal yang tidak menyenangkan dengan perenungan tersebut, itu akan menjadi senjata yang tajam untuk memotongnya. Itu yang mesti kita lakukan. Ya, begitu ya. Ya, semoga mudah dipahami, Bante. Ya, Sorry, dengan saudara Ibu Anung, Ibu Anung Widyastuti, semoga mudah dipahamin ya penjelasannya. ya, baik. Ada ini sepertinya ada yang resen, Bante. Ini masuk pertanyaan terakhir ya Oh ya, baik. dari Ibu Seli Gunawati. Silakan Bu Seli untuk diaktifkan kameranya. Oke, silakan Bu Seli. Pandami Bante, kalau Oh ya, boleh tanya baik, Ramani. Ya, mungkin agak panjang nih Bante. Kalau dipersingkat. kita pertanyaannya singkat Bante, mungkin jawabannya Oke. yang panjang. Kalau kita tuh pernah membaca bahwa ketika Sang Buddha sebagai untuk pertama kalinya bertekad bahwa beliau ingin menjadi Buddha, itu mulai bertekad sampai menjadi terlahir sebagai Pangeran Siddhartha Gautama dan menjadi Buddha, itu melalui 4 asankya kalpa ditambah 100.000 kalpa mahakalpa. Kok lama sekali Bante? Lah, kapan kita ini bisa mencapai kebudayaan? Itu pertanyaan saya. Makasih. Ya memang lama, kalau nggak lama ya semua orang jadi Buddha mudah ya. Ya itulah karena Buddha itu kan memang sesuatu yang sangat agung, sangat-sangat agung. Sehingga untuk bisa mencapai kebudayaan membutuhkan katakan kematangan batin yang sedemikian rupa yang sangat luar biasa dengan cara mengembangkan yaitu 10 paramita. Dan itu dibutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Kan memang itu sesuatu yang tidak mudah untuk dicapai. Ya, kalau kita berpikir untuk menjadi Buddha, mencapai kebudayaan, ya memang akan sangat lama dan belum lagi kita tidak tahu apakah kita sudah pernah katakan bertekad di depan Sang Buddha, ya kemudian Sang Buddha tersebut sudah memastikan bahwa kita itu akan mencapai kebudayaan di masa mendatang, kita tidak tahu. Jangan-jangan kita belum pernah ya kan belum pernah bertemu dengan Sang Buddha, kemudian bertekad di depan Sang Buddha sehingga kita akan lebih lama lagi. Itu kalau Buddha Gautama kan 4 asangkya kalpa, 100.000 makalpa itu kan setelah bertekad di depan Buddha Dipangkara dan betul-betul Buddha Dipangkara itu melihat bahwa oh ini petapa Sumedha ini memang punya
punya kapasitas ke depannya akan menjadi seorang Buddha. Karena Petapa Sumedha ini tidak main-main. Pada waktu itu beliau itu sudah memiliki jana ke-8 dan 5 abdinya. Yang mana kalau mau saja untuk mencapai kesucian arahanta itu mudah bagi Petapa Sumedha. Tapi Petapa Sumedha kemudian berpikir dengan tekad yang betul-betul kuat, betul-betul tulus untuk mencapai ya pencapaian sama Sang Buddha. Maka bertekad di depan Sang Buddha di Pangkara itu sesuatu bukan tekad yang biasa, itu tekad yang sudah sangat-sangat luar biasa sehingga itu pun saja masih harus menunggu dalam upaya mematangkan batinnya melalui 10 paramita menunggu 4 pasang yang kapa 100.000 makalpa. Artinya itu setelah bertekad lah. Kalau kita belum bertekad, artinya nggak tahu sampai kapan, lebih lebih lama lagi. Kalau kita ingin mencapai pencapaian sama Sang Buddha. Akan tetapi dalam tradisi yang tertulis di Tipitaka Pali, ya tidak harus mencapai sama Sang Buddha. Artinya bisa kemudian berjuang untuk mencapai kesucian sampai arahanta, itu pun juga sudah menjadi kebebasan akhir. Ketika arahanta dicapai, walaupun bukan sebagai sama Sang Buddha, itu menjadi syarat untuk tidak dilahirkan kembali. Itu juga bisa kita upayakan. Ya begitu ya, Ramani Sali. Makasih, Atau Bante. mau jadi Buddha nih Ramani Sali. Enggak mau Kalau jadi mau jadi arahat Buddha aja, harus Bante. jadi laki-laki dulu ya. Pengen jadi arahat aja, Bante. Oh ya sudah. Itu pun rasanya kapan gitu, Bante. Oh nggak apa-apa. Yang terpenting kita berjuang saja. Kita berjuang. Mempraktekkan Dhamma setiap momen. Sadu, Kapan ya kita sadu, tidak tahu. sadu. Iya, baik. Baik, Ya, Bante. Terima kasih. ya. Sudah tidak ada lagi ya yang bertanya ya. Saya rasa cukup ya, Bante, Baik, waktunya. baik, ya. Ya, kalau saya simpulkan sih hari ini ya memang sakit itu memang nggak enak. Sakit itu menderita ya, Bante. Ya bagi mungkin saudara-saudara sekarang yang sedang kurang enak fisiknya, badan jasmaninya lagi menderita. Seperti sarannya Bante, banyak-banyaklah kita melakukan perenungan. Banyak-banyaklah kalau bisa membaca aja itu buku Parita terjemahannya, perenungan-perenungan di situ mungkin bisa membantu menenangkan batin kita. Tapi bagi kita yang masih sehat, ya ada baiknya kita melatih batin kita supaya kita sedia payung sebelum hujan ya Bante. Jadi Eh, kita bisa eh, lebih siap menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan ini sehingga ketika perubahan yang tidak nyaman terjadi kita bisa lebih bisa menerima, lebih sabar dan otomatis mengkondisikan lebih baik penyembuhannya. Terima kasih Bante atas wejangan damanya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan buat saudara-saudara sekarang yang sedang menderita sakit. Semoga juga